Shalom saudara yang terkasih. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan kesaksian Evangelis Daud Tony. Bagi saudara yang ingin bertanya dan didoakan oleh hambanya, dapat mengikuti Zoom. Hubungi tim kami untuk keterangan lebih lanjut. Kontaknya ada di deskripsi video. Selamat menyaksikan. Pak Daud sempat viral beberapa saat yang lalu pernyataan Pak Daud tentang Februari. Nah ini benar-benar kejadian Februari kita disuruh doa. Tapi saya ingat ada satu harapan yang Tuhan berikan lewat perkataan Pak Daud. Yaitu kalau kita berdoa Tuhan bisa tolong bangsa kita ya Pak Iya. Daud. Gimana itu Pak Daud? Jadi kejadiannya itu awal Desember. Iya. Waktu itu saya mendapat suatu petunjuk sama Tuhan. Saya doa sungguh-sungguh ya. Doakan untuk Februari. Ada apa Tuhan? Engkau berdoa untuk Februari untuk dibebaskan dari wabah penyakit. Sampar perkabungan. Ya. Langsung saya berdoa, sampai kapan ini Tuhan? Engkau doa sampai Februari, sampai bulan Juli dan awal Agustus. Nah, waktu itu saya bertanya, wabah penyakit apa lagi? Karena tahun 2021 kan corona kan ya. Santiut kata wabah penyakit. Nah, wabah penyakit ini kan bisa tentang sakit penyakit perkabungan gitu loh. Nah, saya tidak menyangka itu tiba-tiba Omikron ya. Nah, perlu sudah tahu bahwa manusia itu paling takut itu ada 3. Maka Alkitab berkata jangan takut karena aku menyertaimu. Amen. Nah, nomor 1 adalah penyertaan Tuhan. Nah, pertama itu namanya takut mati, betul? Takut mati. Betul? 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 Ya. Nomor 1 itu takut mati. Yang kedua itu takut sakit. Kalau udah ngomong penyakit itu udah pada takut. Apalagi misalnya stroke gitu aja, udah paling takut itu. Iya. Nah, dan yang ketiga setelah takut sakit, takut miskin. Iya. Takut lapar lah. Nah, takut miskin. Nah, 3 ini yang saya perhatikan. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan untuk tahun 2022 ini ya Michael ya. Iya. Ini suatu hal yang berat untuk para pengusaha dan orang bisnis. Iya. Nomor 1, Omikron. Betul? Betul? Iya. Kedua, pajak. Tapi ada tax amnesty katanya Pak ya. Nah, yang dipikirkan kan setelah tax amnesty itu gimana gitu loh. Kan ada kelanjutannya. Nah, setelah tax amnesty itu gimana gitu loh. Iya. Nah, nomor 1 Omikron, kedua adalah Sakit. Takut sakit. Oh, Pajak. Iya, karena pajak ya. So. nah, dan yang ketiga ada lagi Michael, Ya. inflasi. Nah, dan yang ketiga inflasi ini dan daya beli masyarakat turun. Minyak habis. Saudara coba beli minyak. Udah di mana-mana habis. Ya. Nah, Mahal. sebenarnya kalau diperhatiin ya Michael ya. Jadi tahun ini tuh tahun yang berat. Baik dalam sisi bisnis maupun dalam sisi pekerja. Ya. Karena 3 ini benar-benar berpengaruh gitu loh. Ya. Makanya dalam hidup ini yang paling kalau kita tidak takut 3 hal ini, Ya. aman dah. Ya. Jadi gimana kalau kita mikirkan pajak, kita bingung gimana mau kerja. Ya. Kalau kita ngomong Omikron, sekarang kan hanya ada 2. Takut Omikron atau takut kelaparan. Ya. Kalau Omikron belum tentu mati. Ya. Tapi kalau kelaparan enggak kerja, pasti mati. Betul? Ya. Betul? Ya. Jadi kita diperhadapkan, kamu takut Omikron atau takut mati kelaparan, itu aja. Ya. Nah, seperti gereja ya Michael ya. Ya. Takut kebaktian, gerejanya bubar. Betul? Ya? Ya. Nah, jadi gimana? Ya. Kalau menurut saya, jalanin aja. Ya.
Karena apa? Kalau saya konsep ada Omikron atau enggak Omikron, tetap kerja udah, jalanin aja. Seperti sekarang ini, kalau saya tidak berani untuk melangkah, enggak mungkin saya ada di sini. Iya, benar. Nah, kenapa saya berani? Karena kita ini kan mati ya ada jadwalnya loh. Ya. Hanya kapan kita mati kita enggak tahu. Iya. Jadi kalau saya ditanya gimana Pak Daud, ya saya jalanin aja udah. Jadi 3 ini yang akan dihadapi untuk tahun ini. Ya. Nah, tahun 2020 waktu itu kan sempat saya ngomong sama Michael tentang bisnis harus real. Iya. Ini saya memberitahu tentang 5 tahun ke depan Michael. Iya. Waktu itu kan saya ngomong sama Michael bahwa bisnis harus real. Nah waktu itu baru trading namanya itu trading robot. Iya. Masih ingat Pak Michael? Ya, kita bahas itu November 2021. Lagi terkenal ya, Pak ya. Waktu itu 2020 udah tak singgung itu, harus real. Iya. Dalam bisnis itu harus nyata. Iya. 1 tambah 1 2. Nggak bisa 1 tambah 2 100, nggak bisa. Iya. Dalam bisnis beda dengan iman. Iya. You iman boleh aku percaya, tapi dalam bisnis harus 50-50. Iya. Nggak, harus ada logika. Karena kita masih nginjek tanah kan gitu. Iya. Nah waktu itu saya ngomong bahwa harus real. Nah saat 2021 ada trading robot. Yes. Saya ngomong tidak. Kenapa? Yang jalani manusia hidup aja susah apalagi robot. Betul enggak? Karena bisnis seperti ini 5 tahun ke depan akan banyak beredar di masyarakat. Habis nanti adalah trading robot, nanti akan bisnis yang berhubungan digital. Iya. Yang menjanjikan keuntungan. Iya. Dalam 5 tahun ini akan banyak beredar. Kenapa? Karena orang ingin cepat kaya. Orang ingin cepat dapat solusi. Tapi itu bukan solusi, justru menghancurkan. Iya. Nah, dan waktu itu juga saya ngomong tentang Bitcoin, Iya. tentang kripto. Iya. Saya ngomong jangan. Kenapa? Tidak ada dasar hukumnya. Iya. Jadi kalau selama 5 tahun ini, bagaimana dalam bisnis, saya beritahu pada umat Tuhan, yaitu supaya bisnis yang nyata aja ada. Ya. 1 tambah 1 2. Ya. Nah, dan ada yang tanya sama saya, Pak, kalau tanah gimana? Tetap tanah yang paling aman. Ya. Kenapa? Ingat, saudara, tanah tidak mungkin bertambah, tapi jumlah manusia bertambah. Jumlah keperluan bertambah. Dan saya memberitahu penting karena nanti 5 tahun ke atas ya Michael ya. Kalau saudara sekarang beli tanah, engkau akan menikmati 5 tahun ke depan itu bukan hanya dirimu, tapi anakmu. Ya. Kenapa? Karena nanti 5 tahun ke depan nilai uang turun semua. Ya. Jadi saya memberitahu bagaimana investasi. Nah, investasi saat ini tetap tanah. Ya, tapi Pak banyak orang bilang sama saya, Pastor saya mau mendengarkan investasi gitu, tapi saya nggak punya uang. Ya, banyak orang lagi hari-hari ini ngalamin masalah keuangan, banyak orang lagi ngalamin sakit, dan lebih banyak lagi bukan hanya sakit secara fisik, tapi mereka itu sakit mental Pak. Mereka sampai stres, mereka sampai depresi, mereka sampai ngalamin begitu banyak tantangan di dalam pikiran mereka. Nah, menurut firman Tuhan gimana Pak Daud? Yang itu namanya lagu lama kaset baru. Nah, bagaimana? Gini ya, ada suatu pendidikan yang harus dirubah. Ya. Pendidikan yang harus dirubah untuk anak kita dan diri kita. Ya. Saya masih ingat ya, waktu saya masih umur 9 tahun. Ya. Kakek saya guru itu ngajar saya satu hal. Ngomong gini, kamu tidak boleh, tidak bisa keluar dari tempat ini kalau kamu belum bisa merobohkan kami berdua. Itu umur 9 tahun. Dan kakek saya itu ahli bela diri, ilmu magic. Kakek saya itu ahli kuncian tangan sama ahli pukulan. Sedangkan nenek saya itu ahli tendangan. Nah, dan dia ngomong sama saya, kamu tidak bisa keluar dari tempat ini
sebelum bisa mengalahkan dua guru saya ini sekaligus. Itu kan suatu hal yang mustahil, betul nggak Michael? Karena dia yang mendidik dan melatih saya, otomatis tahu bagaimana cara mengalahkannya kan susah sekali. Karena dia tahu bagaimana cara saya, jurusnya apa, tekniknya apa, sikatnya kan dia tahu. Ya. Nah, di situ saya berjuang dan tidak putus asa untuk melatih hidup saya untuk supaya keluar dari tempat itu. Dan akhirnya saya berhasil. Ya. Nah, dan yang ketiga, semua enak. Nah, misalnya gini, kan ada hidup tuh ada pilihan. Mau naik lift, Ya. jalan kaki, mau milih mana? Ya. Semua pasti naik lift. Iya, benar. Betul? Betul? Tidak mau susah. Iya. Nah, kalau kita sudah terlanjur dimanjakan lift, badan kita tidak pernah bergerak, Iya. dan kita sudah dimanjakan itu, waktu kita menghadapi masa susah gimana? Iya. Benar. Intinya apa? Kita harus merubah pola pikir kita, baik kita dan anak kita. Bagaimana bertahan di masa susah? Biasakan dengan hidup yang sederhana, Iya. dan saya lebih suka segala sesuatu dengan cara manual. Iya. Nah, ada pendidikan seperti ini. Mungkin ini pendidikannya agak beda ya. Iya. Waktu itu saya kan 10 tahun sama jenderal. Waktu itu saya tanya sama dia, kalau kita dalam tugas, kan banyak sekali jenderal ya, teknologi ini penyadapan, saat itu digital, bagaimana saya menghadapinya? Kalau nanti kita dalam tugas, nanti kan harus semua bersih dan rapi. Dia ngomong sama saya, ada satu hal, gunakan cara manual. Jadi usahain dalam hidupmu Pak Daud, sampai akhir hidupmu, lakukan cara-cara manual. Iya. Sekarang gini, salah satu ini ya, selama Anda pegang handphone, Ya, saya lagi pegang handphone, Pak. Iya. Anda dilacak, Oke. Anda bisa disadap. Iya. Penyadapan ada berbagai macam, baik dari jalur frekuensi suara, baik dari itu seluler, Iya. titik lokasi, titik koordinat. Jadi pertanyaan satu Pak Daud, kalau Pak Daud cara manual gimana Jenderal? Tidak pakai sama sekali, Iya. bisa ngelacak enggak orang? Artinya apa? Manual itu paling aman. Iya. Nah, dalam bisnis, dalam tugas, dalam pekerjaan, Iya. walaupun itu repot, Iya. gunakan cara manual. Iya. Dan sampai sekarang saya lakukan dengan cara manual. Iya. Seperti ini, orang kan ada namanya enggak mau repot, tanda tangan aja pakai, Oh, fingerprint. Iya. ada semua kan ya, Iya. canggih semua. Iya. Segala sesuatu yang canggih, digital, Iya. pasti bisa direkayasa, Iya. bisa dimainkan. Iya. Betul? Iya. Betul? Iya. Nah, dan dia ngomong sama saya, sampai akhir hidupmu, tetap gunakan cara manual. Iya. Menurut mereka gimana? Iya. Tapi rasanya nggak ada yang perlu ngelacak saya, Pak. Jadi nggak apa-apa itu begini. Kan, Nggak, ini kecuali kan- orang penting gitu ya. Nah, ini kan pengalaman Iya, hidup. pengalaman. Iya. Artinya apa? Banyak orang kan tidak mau susah. Iya. Benar. Makanya dia pakai ini, Iya. himpun. Iya. Ada satu pelajaran kata-kata gini. Iya. Kalau kita punya in-banking Iya. di himpun ini. Yes. Saya punya kawan ini, dia Ya. profesor. Iya. Ini di hacker, des, uang hilang. Iya. Gimana mau lapornya?
Iya. Nah, dia ngomong, Pak Daud paling aman itu ya Pak Daud. Loh kenapa? Kalau saya kan ngambil uang harus pakai ATM. Iya Pak. Kedua harus ngambil di bank, Iya. enggak pakai e-banking. Iya Pak. Nah, memang itu ribet dan enggak enak ya. Iya. Tapi itu paling aman. Iya. Nah, saya sarankan sama saudara, bagaimana memupuk supaya kita Iya. bisa bertahan. Iya. Belajar mau ribet dulu, Iya, mau susah. mau susah. Iya. Supaya belajar tekun ya Pak. Iya. Saya ingat Yakobus pernah nulis kayak gitu. Berbahagialah kamu jika kamu jatuh dalam berbagai pencobaan karena itu menimbulkan ketekunan. Itu mungkin yang Pak Daud maksud ya Pak ya? Dan saya sendiri pun didik anak juga seperti itu. Iya. Nah, memang kalau ngelihat saya didik anak kan, kadang orang lihat, wah ini terlalu keras, terlalu ekstrim. Iya. Saya ngomong sama anak saya, pada waktu saya dididik sama kakek saya pernah ngomong sama saya, kamu boleh mengatakan saya manusia paling jahat di dunia, tapi setelah saya mati, kamu akan berterima kasih ke saya, bahwa aku menciptakan manusia yang terkuat dalam hatinya, Iya. untuk menghadapi badai apapun. Iya Pak. Nah, kalau saya didik anak, semua kan disiplin waktu, Iya. disiplin latihan, disiplin tidur. Iya. Dan saya memang kalau ngomong kan gini, pokoknya iki, Iya. nggak ada kata you berkelit apapun. Iya. Pokoknya ini, panduannya ini, aturannya ini. Nggak mau, selesai. Saya kan keras, Michael. Iya. Nah, saya sendiri pun didik anak ya Michael ya, harus belajar susah. Nah kita, kesalahan orang tua zaman sekarang, Iya. itu karena orang tuanya susah, zaman dulu, Nggak mau. tidak ingin anaknya susah. Betul? Betul? Dan itu suatu kesalahan menurut saya. Iya. Bagaimana seseorang bisa bertahan menghadapi masalah Iya. kalau dia tidak pernah susah? Seekor anak burung pun ingin belajar terbang harus susah dulu. Iya. Nah, kalau anak kita termasuk diri kita terlalu dimanjakan teknologi, Iya. terlalu dimanjakan fasilitas, Iya. ya begitu kena masalah ya ingat Raja Wali itu begitu ada angin dia naik, Iya. karena dia biasa susah. Iya. Kalau emprit lain, begitu ada angin ya kabur, betul enggak? Nah, saran saya, Iya. bagaimana kita bertahan? Dari sekarang kita harus belajar susah. Kedua, bagaimana kita belajar semua kembali ke manual. Iya. Menurut Michael gimana? Iya, setuju. Nah Pak, kita ganti jalur sebentar. Nah banyak orang yang nggak tahu bahwa namanya Pak Daud Tony ini sebenarnya di KTP gak ada Daudnya. Nah itu nama baptis ya Pak. Iya. Nah menurut Pak Daud Tony, bagaimana tentang Daud? Kok Pak Daud bisa dikasih nama Daud Tony? Padahal namanya kan Tony. Saya kan beliin tiket pesawat nggak ada Daudnya Pak, iya kan? Jadi gini, Gitu. Apa yang Pak Daud bisa pelajari dari Daud? nama saya itu ada 3. Nama ada 3, oke. Nama sebelum saya bertobat, Ya, nama yang diberikan kakek saya, Tukiman. Tukiman. Ya. Tuh beneran ini, ya. Bukan. Jadi nama Ya. lawan maupun kawan saya zaman saya belum bertobat, taunya nama itu. Oke, Tukiman. Tukiman. Saya boleh sekarang manggil Pak Tukiman ya. Pastor Tukiman, Tony gitu ya. Itu Tukiman. Iya, Itu waktu saya kecil. iya. Tony, itu Tony. nama yang diberikan orang tua. KTP, ya. Jadi duluan mana nih nama ini? Yang tahu ya ibu saya Ya. dan kakek saya. Ya. Karena kakek saya yang jelas umurnya lebih tua daripada ibu saya. Iya. Nah, ini waktu saya kalah, hilang ingatan, kan enggak tahu nama saya. Oh, waktu habis kalah sama Om Gilbert. Saya enggak tahu nama saya. Ya. Dan tidak tahu nama diri saya. Tapi kan ingat ada 2 nama di sini. Ya. Ya. Nah, Tukiman sama
Tony. Tony. Yang mau pakai yang mana ini? Lebih gampang Tony, Pak. Iya. Lah, karena nama Tukiman tuh dari guru saya, kakek saya. Dan saya dari kecil sama kakek. Tony itu nama yang diberikan orang tua. Ya. Nah, waktu hilang ingatan, kan enggak tahu nama saya dan diri saya. Ya. Nah, udah kasih nama Daud aja gitu. Yang ngomong siapa? Hamba Tuhan. Oke. Itu Pak Stefanus Pinggi ya cerita ada hamba Tuhan masih tahu nama itu. Ya. Ya saya dikasih nama Daud Tony. Ya. Bukan Daud Tukiman. Iya. Udah. Nah, dan nama itu Daud, bagaimana itu bisa merefleksikan dalam kehidupan Pak Daud? Menurut saya ada hubungannya dengan ketekunan tadi, Pak. Di mana Daud juga harus ngalamin susah ya, Pak ya? Iya. Kalau katanya Mbak Tuhan itu beritahu, namanya Daud, nanti riwayat hidupnya juga nanti ya tidak lepas dari Raja Daud juga. Iya, iya, iya. Nah, oh ya gitu. Nah, saya kasih nama Daud gitu. Wow, oke. Dan saya ini satu keluarga yang dikasih nama hanya 4 huruf hanya saya tak. T-O-N-Y. Itu tak udah. Iya. Kakak saya nama ada kepanjangannya, adik saya ada kepanjangannya. Hanya saya seorang diri dikasih nama 4 huruf. Tony. Tony. Ya. Tapi kalau dari kakek itu berapa huruf berarti? Tukiman. Oh ya. Kan Siap. kalau kakek saya orang desa asli ya. Iya. Jadi ngasih nama itu. Iya, Pak. Nah, mau manggil apa nih Michael? Mulai sekarang Pak Tukiman Tony ya, Pak ya. Iya, Pak Daud. Banyak orang DM saya dan mereka tanya tentang kutuk, di mana banyak orang merasa bahwa ada sesuatu yang menghalangi mereka untuk mereka bisa sukses dalam bisnis. Setiap kali ada berkat selalu lari, setiap kali ada berkat selalu gak ada. Nah, mereka selalu minta doa. Nah, gimana Pak solusinya kalau mereka nggak? Kan Ada ketemu dua Pak jenis Daud di ini, sini. ketemu Pak Daud kan mirip kayak nyari Pak Jokowi gitu kan Pak. Wah susah banget gitu kan. Jadi menurut Pak Daud gimana nih solusinya? Ada dua. Pertama, ya memang dia goblok, Oke. kurang pinter. Atau yang kedua memang kutuk. Nah, tapi kalau itu kutuk, itu pasti ada tanda-tanda gaib. Nah, mungkin Pak Daud bisa jelasin tentang itu dari sisi firman Tuhan juga karena banyak jemaat baru. Ini yang ikut hampir 4.000 Ada orang males, Di rumah. nggak kerja, ya Iya. pasti miskin. Ya. Nah, ada satu konsep cara berpikir salah, Michael. Ya. Gini ya, pikir salah seperti ini. Saya punya tanah, saya jual, dapat 10 miliar. Nah, 10 miliar ini untuk hidup saya. 5-10 tahun ke depan saya nikmatin. Ingat, kalau menurut orang ini nanti di deposito, nanti nikmatin hidup. Secara logika dikatakan masuk akal, betul? Betul? Tapi menurut saya itu bodoh. Kenapa bodoh? 5-10 tahun ke depan nilai uang kan turun. Nilai uang itu turun, inflasi. Kita megang 10 miliar sekarang, 10 tahun ke depan jadi berapa? Nah, makanya saya selalu ajarkan ke anak saya dan diri saya, enggak boleh berpikir seperti itu. Itu cara pikir orang malas. Nah, makanya saya ini, misalnya, saya punya tanah, saya jual 1,5 miliar, oke, 1 miliarnya ini harus saya investasikan tanah juga. Jangan sampai saya beli ini hilang, hanya karena untuk konsumsi kebutuhan hidup. Saya tidak seperti itu, Michael. Jadi kalau saya ada 1,5 M, nah 1 M untuk investasi. Nah 500 juta untuk ke depan. Untuk apa? Konsumsi. Nah 500 juta bisa tahan berapa lama? Setahun, 2 tahun, 3 tahun kan kita pikir bisa sendiri. Nah itu namanya hikmat. Nah ada orang karena gagal karena goblok. Kedua malas ini loh.
Iya, iya. Nah, makanya cara untuk berpikir itu harus kita rubah dulu. Iya, iya. Kan kadang nanti saya punya, saya jual untuk pensiun nikmati hidup. Iya, Itu nanti tidak tahan lama habis. iya. Setuju. Karena apa? Tidak usah banyak-banyak. Orang kalau udah megang uang 10 miliar, waduh, ini ada jam Richard Mille. Oh, Pak Daud juga tahu Richard Mille. Tahu. Oh, iya. Saya lihat, kan saya pelihara sapi. Sapi, oke. Heeh. Wah ini harga 1 jam berapa nih? 2 miliar. Dapat berapa sapi ini? Kan kita ngitungnya sapi. Iya. Jadi semuanya Pak Daud ngitungnya sapi. Oke. Yang mall yang gini, ini orang desa ya loh. Nah, jadi kita ini harus tanamkan hidup kita bahwa kita ini jangan suka beli barang branded tanpa kejelasan. Hanya untuk prestis atau untuk gengsi. Gengsi itu harganya berapa sih? Iya. Betul nggak Michael? Iya. Jadi saya punya saran ya, uang itu harus, kalau kita punya 10 miliar, ya 8 miliarnya ini harus diinvestasikan. Tapi yang real ya, bukan yang robot trading. Setelah itu ke saham, ke ini, jangan. Yang real, nyata. Yang jelas gitu loh. Iya. 1 tambah 1 2 gitu Iya. loh. Dan mau susah. Iya. Nah, jadi pertama karena males dan Karena malas dan bodoh. bodoh. Iya. Nah, yang kedua ya, Michael ya, yang kedua, memang ada kutuk kuasa gelap. Nah gimana Pak bedainnya Pak? Ada. Kalau kutuk kuasa gelap itu selalu ada mimpi ketemu orang-orang yang sudah mati. Iya. Mimpi ketemu orang-orang yang sudah mati. Kedua, ada bau wangi setiap malam Jumat. Atau selosok kliwon, kalau di Jawa ya. Setelah itu ada bau busuk menyengat. Itu malam Jumat. Nah, ada tanda-tanda kayak setiap malam tertentu ada burung gagak atau burung hantu. Saya ada penampakan roh. Nah, ada tanda-tanda seperti itu. Nah, selama tidak ada tanda-tanda seperti itu, ya males atau goblok. Oh iya. Kenapa Pak kok bisa sampai ada kutuk, sampai orang bisa kehilangan berkat, tiba-tiba setiap kali mau kerja selalu ada aja gitu terus kayak. Apa penyebabnya dari kutuk itu Pak? Kakek neneknya atau orang tuanya misalnya tumbal. Sekarang itu baru ada yang numbalkan manusia Iya. untuk cari kekayaan. Nah itu ada kutuknya. Pada itu numbalkan itu ada kutukan darah. Darah kan menuntut. Nah inilah yang akan menghantui anak cucu. Sehingga rezeki anak cucu itu habis bangkrut sial. Karena ada darah yang ditumpahkan. Kan ada kasus kan numbalkan seseorang kan gitu. Iya. Itu kutuk. Nah kebanyakan tumbal itu karena nanti masalah hukum itu tidak manusia, tapi hewan. Hewan pun juga itu lambang dari anak cucu. Jadi rezeki anak cucu, hokinya itu diambil orang tuanya. Loh kan kasihan Pak anak cucunya. Kalau mereka kan tidak membuat keputusan itu tapi kena dampaknya juga. Kan Alkitab berkata kutuk itu 3-4 generasi. Itu dalam 10 perintah Tuhan kan. Ya. Nah ini akibat dosa dari orang tua, anaknya menanggung. Nah maka Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk membatalkan kutuk ini. Ya. Nah untuk lepas dari kutuk ini harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk membatalkan kutuk ini. Ya. Jadi solusi untuk memutuskan kutuk ini yaitu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Ya. Bertobat lahir baru, patahkan kutuk. Dan kutuk pun ada kutuk namanya masa lalu dan masa depan. Dua-duanya dibatalkan. Ya. Nah kalau semua sudah dilakukan tapi tetap gagal juga, Iya. ya enggak malas ya goblok itu aja. Nah soalnya banyak orang Kristen udah percaya, udah udah ibadah, udah hafal khotbahnya Pak Daud, udah hafal doa-doa yang diajarkan.
Tapi tetap aja gak selesai-selesai Pak. Lah itu goblok. Atau malas. Bodoh ya. Oke, gitu ya Pak. Jadi kalau kita udah doa dan mereka udah doa dengan benar, semestinya kutuk udah gak ada. Gini ya Michael, dalam hidup ini kita harus belajar jangan cari kambing hitam. Itu ya. Wah ini berarti saya dikutuk lah gini. Jangan. Tapi ubah konsep pikir kita hidup untuk bahwa saya harus berjuang. Ya. Nah, suatu perjuangan itu selesai kalau kita sudah meninggal. Jadi selama kita hidup harus berjuang. Ya. Menurut saya demikian. Ya. Nah, Pak Daud kan juga dulu punya kakek nenek yang pakai kuasa seperti itu. Nah, apakah juga sempat ada kutuk yang jatuh dalam kehidupan Pak Daud? Sampai saya pernah dengar dari Pak Gilbert Moendong katanya waktu mau dibaptis gak bisa masuk air. Karena saya punya ilmu mengambang di atas air. Iya, itu Pak Gilbert Moendong memang cerita dengan nyata dengan Pak Samuel Dodi juga jadi, waktu itu ya Pak ya. Saya itu tidak bisa tenggelam dalam air karena punya ilmu mengambang di atas air. Aji tapak banyu. Iya, katanya gak bisa Gak masuk. bisa. Nah, apakah itu juga termasuk kutuk Pak? Dari Itu kakek ilmu nenek? gaib. Oke. Kekuatan gaib yang bekerja dalam diri saya. Jadi saya sendiri tidak bisa tenggelam memang. Tapi sekarang tenggelam benar. Gak bisa renang Pak Daud? Tidak bisa berenang. Oh gak bisa renang? Oke. Gara-gara itu tidak bisa berenang. Oke. Kan dulu itu saya ini punya kemampuan ilmu menghilang. Jadi usia 9 tahun itu saya itu kalau masuk ke angkot, duluan angkot, tidak kelihatan. Jadi gak bayar angkot? Tidak bayar. Oh iya. Oke. Bis juga gitu, kan kadang kita sekolah naik bis. Iya. Saya masuk, hilang dah. Oh, iya. Iya. Jadi gini ya, ilmu itu, kuasa gelap itu, saya menggunakan itu setiap hari. Dan saya kalau sama guru saya, kalau nyebrang sungai gitu, enggak perlu cari jembatan. Perep jalan. Iya. Nah, waktu belajar itu ada satu hal yang sekarang saya mengerti, Michael. Jadi ilmu kekuatan gelap pun itu harus ada namanya suatu keyakinan. Waktu saya belajar, waktu mengambang di atas air, kakek saya ngomong, jalan. Di situ saya bingung. Ini kalau saya jalan ini sungai ini, tenggelam gimana? Tapi kedua, kalau saya tidak jalan, dikebukin. Iya. Nah, pilihannya susah. Jalan, tenggelam. Kedua, dikebukin. Iya. Nggak ada pilihan. Iya. Tapi kakek saya ngomong sama saya, kamu percaya enggak kalau saya bakal mencelakakan kamu? Ya. Kalau aku mau mencelakakan kamu, saya tidak akan pelihara kamu. Kamu Ya. pegang kata-kata saya itu aja. Iya. Benar. Jalan. Enggak mikir ya. Makanya saya punya konsep tabrak dulu baru mikir itu. Langsung apa? Itu sungai, kondisi hujan, banjir. Jalan, bisa. Ya. Kakek saya ngomong, dalam hidup ini, kalau kamu ragu, sekalipun kamu sakti apapun, ilmu itu tidak bisa digunakan. Karena kamu tidak percaya dan tidak yakin. Nah, setelah saya bertobat, saya percaya Tuhan tidak mencelakakan hidup saya. Amin. Amin. Saya percaya Tuhan selalu memberi yang terbaik dalam hidup saya. Amin. Jadi apapun masalah saya, apapun tantangannya, penting saya satu, jalan. Ya. Karena Tuhan tidak akan mencelakakan hidup saya. Amin. Jadi memang budaya yang ada sekarang, benar Pak Daud bilang itu mengajarkan semuanya itu enak. Ya, padahal firman Tuhan juga ngajar bahwa ketekunan juga perlu ya Pak Daud. Arti tekun itu kan mematikan keinginan. Taat, orang taat pasti setia.
Orang setia belum tentu taat. Iya. Makanya pada waktu ada suatu konsep yang waktu saya sama beliau ya, Iya. nomor 1, taat. Hmm. Makanya kalau waktu tugas tidak ada kata membantah. Siap. Beliau siapa, Pak? Jenderal Edi Wibowo. Iya. Lalu ngomong, dia enggak ada kata, suruh mikir dulu enggak. Walaupun kita enggak ngerti ngomongnya siap gitu aja. Nah setelah siap, kita keluar mikir gimana caranya. Iya. Penting harus selesai. Iya. Nah, dan kita harus bisa menerjemahkan maksud beliau walaupun enggak jelas. Walaupun itu enggak jelas, kita pura-pura ya siap. Setelah itu keluar ya gimana cara menyelesainya. Iya. Penting tahunya beliau selesai gitu aja. Iya. Dan caranya itu setan atau malaikat pikir sendiri kan gitu. Nah penting siap dulu. Iya. Makanya dalam hidup ini setelah saya pelayanan, saya bertobat penting satu taat udah. Taat. Nah taat itu kan perlu menyangkal diri, Iya. mematikan daging, keinginan. Iya. Penting taat. Iya. Menurut Michael gimana? Benar, Pak. Ketaatan itu penting. Kadang-kadang kita banyak alasan ya, Pak. Sekarang gini, perpuluhan aja juga perlu ketaatan Michael. Hah? Iya, Pak. Nah sekarang gini, kita ngomong perpuluhan ya. Ada yang ngomong perpuluhan tidak harus, tidak wajib dan lain-lainnya gini-gini. Kalau menurut Pak Daud gimana? Kalau doktrinmu itu mengatakan ya atau tidak, itu urusan kamu. Tapi menurut saya wajib, udah. Iya. Kalau arti wajib apa? Harus dilakukan, udah. Iya. Nggak usah bertanya. Makanya gini loh, dalam hidup di gereja, mungkin ini konsepnya beda Michael. Iya. Saya tidak mau masuk dalam organisasi terlalu dalam. Iya. Kenapa? Takutnya kecewa. Jadi kalau kita ini mau ngasih perpuluhan, udah kasih. Nggak perlu diselidiki. Nanti kalau diselidiki, nanti berakibat ada Michael, Ya. sakit hati dengan tulus. Iya. Udah sakit hati, tulus lagi. Iya. Siapa yang setuju angkat tangan? Ya udah kalau ngasih aja udah. Iya. Nggak usah. Dan kedua, saya tidak mau tahu itu untuk apa. Iya. Itu urusan dia dengan Tuhan. Iya. Penting kewajiban saya memberikan perpuluhan. Anak-anak saya, istri ya, Iya. itu istri saya itu perpuluhan bagi dia wajib. Iya. Nah, kan kita ada namanya, istri saya kan ada franchise Alfamart ya. Iya. Di depan rumahnya Pak Daud. Iya, itu dia anak-anak dapat berkat apapun perpuluhan. Oh, Karena luar biasa. walaupun orang berkata itu doktrin wajib atau tidak, saya ngomong wajib. Iya, Pak Daud. Karena hidup ini hanya simpel loh, diberkati atau tidak. Iya. Kalau kamu ribut ya nggak usah ngasih, selesai kan? Iya. Kalau kamu mau ngasih ya selesai. Iya. Jadi nggak usah diributin. Nah, saya pernah lihat Pak Daud, ya ada yang upload dari videonya kita, bahwa Pak Daud pernah bilang bahwa orang yang pelit paling gampang disantet. Iya, termasuk dikerjain mati rezeki. Kok bisa gitu, Pak? Itu hukum, Firman Tuhan juga ada ya, Pak? ada hukum. Iya. Tuyul itu nggak bisa nyuri tempat orang-orang murah hati. Karena ada hukum takdir. Coba perhatiin, semua yang berhubungan dengan okultisme, Iya. penolak bala, penolak ilmu hitam, seorang dukun tuh pasti adakan bancaan selamatan. Supaya orang-orang miskin makan. Betul? Betul? Supaya orang-orang miskin apa? Makan. Supaya orang-orang miskin ini makan. Itu kan tabur tuai. Orang yang menaruh belas kasihan ke orang-orang miskin, sesungguhnya memiutangi Tuhan. Iya. Hukum ini berlaku bukan hanya untuk orang Kristen, semua umat manusia. Iya. Hanya bedanya kalau kita orang Kristen, percaya Yesus masuk surga. Iya. Dan kalau kita setia berkat ditambahkan. Iya. Tapi hukum tabur tuai ini berlaku bagi semua umat manusia. Iya. Makanya langkah penolak ilmu hitam, seorang dukun pasti adakan bancaan selamatan untuk orang-orang miskin. Nggak usah banyak-banyak. Orang yang minta pengelarisan sama setan pun, dia harus banyak nolong orang. Karena setan tahu hukum ini. Kalau setan tahu hukum ini aja, apalagi kita anak Tuhan. Iya.
Wong setan aja nggak ngeributin perpuluhan, betul nggak? Nah Pak, saya juga pernah ingat Pak Daud pernah berkata bahwa banyak ilmu hitam dan lain-lainnya itu sebenarnya niru Alkitab Pak. Mereka ngambil konsep itu. Bukan sebenarnya, pasti. Ya, pasti ya, jadi itu tiruan aja. Untuk nyesatin. Nah apalagi kita orang Kristen semestinya kita nggak usah percaya sama itu Pak. Gini ya. Ya. Untuk belajar ilmu gaib saja, itu perlu yang namanya itu puasa. Puasa, iya. Itu dari Alkitab. Supaya mendapat kekuatan gaib pun, harus namanya itu bertapa. Ada 40 hari. Kristen itu paling enak. Iya. Kristen itu paling enak. Iya. Coba kalau belajar ilmu gaib. Aduh, udah kena kutuk lagi. Setelah itu harus taat lagi. Iya. Dan setan itu menuntut ketaatan 100%. Kamu melanggar pantangan, selesai. Tuhan, kamu melanggar, berbuat dosa, masih ada pengampunan. Wow. Oh setan tidak ada pengampunan, selesai. Iya. Wow. Jadi kalau dikatakan setan itu menduplikat, menjiplak Alkitab, iya benar. Bukan hanya 50, 100%. Iya. Hanya beda disesatin aja. Iya. Jadi kalau orang Kristen nggak taat sama firman, malah cari dukun, malah cari ilmu gaib, itu sebenarnya sesuatu yang bodoh ya Pak ya? Ya itu goblok. Oke. Iya, karena mereka pun nirunya dari Alkitab. Iya. Boleh gak kasih tepuk tangan buat kuasa firman Tuhan yang luar biasa? Karena ya? gini, gitu ya Michael. Pak ya? Berarti dalam kitab Pengkhotbah, Ya. tidak ada hal yang baru di dunia ini. Tidak ada hal yang baru di bawah kolong langit ya. Betul? Semuanya sama. Yang dulu pernah ada, sekarang ada. Iya, sekarang gini. Mobil, Iya. lonjong, Iya. kotak. Iya. Kotak, lonjong. Betul? 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 Iya. Sekarang gini. Mobil Iya. yang model lonjong, umurnya sama. Tapi orang lebih suka mobil kotak. Iya. Jeep, artinya klasik. Betul enggak? Iya. Coba mobil Mercy kotak sama mobil Mercy lonjong. Mahalan kotak sekarang Pak. Mahalin kotak, betul enggak? Betul? Artinya tidak ada yang baru di dunia ini. Iya. Enggak usah banyak-banyak. Waktu saya beli celana ini kan umur hampir 20 tahun. Selananya 20 tahun Pak. Iya, ini Nggak mau saya beliin baru di bawah. Nggak usah. Nggak usah ya. Oh. Banyak loh Pak di bawah, Oh, ini- bagus-bagus darah. kalau ini kan asli bolong. Oh bolong, oh iya. Oh bangga ya Pak justru kalau bolong ya Pak ya. Bukan, karena saya itu lebih menikmati. Oh iya. Jadi kalau jemaat kasih celana nggak mau? Oh, enggak lah. Oh. Tapi ini kan beli di Amerika. Oh. $10. Itu dolar Nah. masih berapa itu Pak? Si Bucek, Bucek kan di Amerika. Iya. Pak Daud, saya tahu kesukaan Pak Daud kan celana ini, tak belikan modelnya sama dengan itu. Iya. Nah, waktu zaman 20 tahun yang lalu, Iya. orang itu zaman itu suka yang pakai model kayak gini lah. Oh iya. Kayak model cutbre gitu ya. Disco gitu Pak ya? Ini modelnya kayak gitulah. Iya, iya. Nah, sekarang kembali ke zaman ini lagi tuh. Iya. Artinya saya beli 20 tahun tetap kembali ke zaman, Iya. betul? Dulu kan itu, dulu Iya. kalau kita ini makan tiwul, Tiwul. wah tempe tahu, Iya. wah ini miskin ini, betul enggak? Semuanya ingin makannya apa? KFC, Iya. impor. Tapi sekarang coba, orang nyari tiwul loh, Iya. tempe tahu, betul? Iya. Iya. Betul? Artinya apa? Tidak ada yang baru di dunia ini. Menurut Michael gimana? Iya, bener Pak. Nah, Iya. yang sudah ada Akan ada lagi. lagi. Nggak ada yang baru di Nggak bawah ada yang kolong baru. langit. Itu perkataan Salomo. Iya. Bisnis juga sama. Dari Indonesia merdeka sampai sekarang safety paling aman, safe haven, ada dua. Iya. Emas dan tanah. Walaupun perang apapun, kembali ke dua ini. Iya. 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 Coba, dari Indonesia merdeka sampai sekarang. Iya. Bisnis paling aman hanya nyimpen dua ini. Pertama emas, kedua tanah. Iya.
Dan ini akan berulang, walaupun orang ngomong kripto, bitcoin, trading, robot, sampai kota, sampai mumet. Baliknya kedua ini toh. Iya. Suatu kali saya latihan bela diri sama kakek saya. Iya. Setiap kali latihan lari terus. Baru latihan jurus. Saya tanya sama kakek, kenapa lari terus? Karena semua akan kembali ke dasar. Sekalipun kamu jurusnya banyak, hebat apapun, lawanmu banyak, ya tetap lari, betul nggak? Makanya semua akan kembali ke dasar. Iya. Maksud kakek gimana? Saya beritahu, kamu latihan model apapun, nanti ujung-ujungnya ya lari lah. Lawanmu kuat, larilah. Kedua, lawanmu banyak, larilah. Yang ketiga, kalau itu tidak terlalu penting, ngapain dilawan? Larilah, betul nggak? Jadi segala sesuatu kembali ke dasar. Iya. Makanya kamu latihan bela diri, larilah. Kenapa? Kalau tidak penting, ngapain diladenin? Iya. Lari aja lah, jangan cari masalah, betul nggak? Iya. Sekarang gini, ada orang berpikir gini, suatu kali Iya. saya ditawarin, Daud, kamu kan tugas gini-gini mau pistol ini, izin semua kita urus, kamu uruskan karena kamu tugas. Tidak mau jenderal, kenapa tidak mau? Saya ngomong tidak mau, nanti kamu tes psikologi gini-gini, saya tidak mau. Sampai sekarang saya tidak punya ini, dan tidak latihan ini juga. Kenapa? Karena saya mikir ke depan. Sekarang gini, orang pakai pistol, tembak peringatan, dor, ancaman pidana, betul? Betul? Baru gini kan, pidana. Iya. Bawa gini nih, pelurunya ketinggalan satu kemana? Diperiksa, lapor gini-gini nih. Saya ngomong sama jenderal, enggak lah. Dan dia ngomong, saya hanya nguji kamu aja. Jenderal ketawa-ketawa, saya mau nguji kamu aja. Kalau hanya ini untuk gagah-gagahan untuk apa? Lebih dari hidup ini ya, karena kita semua akan kembali ke dasar. Lawanmu kuat, larilah. Supaya tidak ada masalah, larilah. Betul enggak? Ya. Semuanya kembali ke apa? Dasar. Dasar. Siapa yang setuju angkat tangan? Itu dasar. Iya. Coba, Michael, you tanya bisnis apapun, yang paling aman ya kembali ke dasar. Iya. Emas dan tanah. Udah itu aja. Iya. Sampai dunia mumet pun, jawabannya hanya kembali ke dasar. Dalam kekristenan juga gitu ya, kembali ke ketaatan, Pak ya. Kita mau belajar teologi sampai teologia, dari teologi sampai karburator botak bocor, intinya satu, kembali ke Alkitab, Ya. taat, udah selesai. Iya. Coba, Michael kan udah S2 mau S3 mungkin. Iya, iya. Mungkin udah karburatornya jangan bocor aja. Oh, enggak Pak, belum. Coba, ujung-ujungnya nanti yang dikhotbahkan Michael, Ya. itu hanya ada dua. Taat engkau diberkati, tidak taat tidak diberkati. Iya. Iya. Kedua, setia. Iya. Nah itu aja. Benar. You walaupun sekolah teologi sampai rontok rambutnya, sampai mengkilap-mengkilap. Oh enggak Pak, masih aman. Jawabannya yang ada dua ini toh. Iya. Betul? Betul Pak. Betul? Karena kan semua kan banyak tafsir. Iya. Banyak tafsir. Ini tafsir ini kan ada hukum tersurat, ada hukum tersirat. Surat. Betul? Nah, tapi semua ujungnya itu. Menurut Michael gimana? Setuju Pak. Semua kembali ke ketaatan. Kayak misalnya bicara tentang kutuk ya yang penting kita bekerja, yang penting kita Makanya tekun. saya itu kenapa tidak khotbah di tempatnya Michael. Hanya tanya jawab. Karena bahan khotbah saya udah habis. Jadi saya mau khotbah apa ya bingung. Kenapa? Terus terang, saya ini hanya punya maksimal tuh mungkin 30 apa 35 bahan khotbah. Iya. Setelah gereja itu ngundang saya segitu, saya udah enggak bisa khotbah lagi. Loh, Oke.
gini ya, dalam hidup ini lebih baik kita jujur. Iya, Pak. Daripada kita maksain khotbah yang muter-muter kembali ke angka 1. Iya. Kan diputer-puter aja. Iya. Jadi saya itu kalau ditanya kenapa ada khotbah lagi, bahanku entek. Habis. Iya, Pak. Luar Jadi biasa. yang penting kita jujur aja dah. Iya, Pak. Kalau ditanya, padahal pernah enggak berbuat salah? Ya pasti pernah. Iya. Pernah berdosa? Pasti pernah. Iya. Tapi bagaimana kita bertanggung jawab dan perbaiki itu aja. Ya. Pak, sebagai penutup, pesan Bapak bagi setiap jemaat yang hari ini lagi ngalamin masalah karena Omikron, entah bisnisnya lagi jatuh, atau mungkin ada yang lagi sakit keluarganya juga. Ini Gimana Pak, pesan buat jemaat? Ini 4.000 di rumah. Ada satu cerita ini. Ya, terakhir. Itu cerita saya masih kecil, Michael. Wah, iya. Wow. Ada 2 orang. Satu ini kena kanker darah stadium 4. Iya. 3-4 lah. Iya. Pokoknya intinya 1 tahun bakal mati gitu loh. Nah, kedua orang sehat. Iya. Orang sehat. Dua-dua orang ini suka sekali ngecek. Yang satu ngecek kondisi saya parah, matinya kapan kan gitu. Iya. Nanti siap-siap surat wasiat kan gitu. Yang kedua, jaga-jaga jangan sampai sakit kan gitu. Iya. Supaya lebih dini awal. Iya. 2 orang ini ngecek ke suatu lab. Ketuker. Iya. Ini kejadian Michael. Iya. Itu saya masih kecil dulu ada cerita itu. Dokternya lihat hasilnya ini. Ngomong sama yang kena kanker darah ini. Darahmu normal semua, kamu sudah sembuh. Wah, hore itu. Dia enggak tahu itu bakal mati dia. Iya. Happy. Dia diprediksi mati 1 tahun aja maksimal. Iya. Malah dia umurnya panjang. Iya. Karena dia enggak tahu. Nah, yang nomor 2 kan keliru. Kamu kena kanker darah stadium 4. Setahun lagi mati. Stres. Iya. Setelah stres, gula naik. Penyakit hipertensi muncul semua. Yang satu happy, satu stres. Iya. Akhirnya yang nomor 2 ini suruh ngecek lagi. Normal. Tapi sudah terlanjur ke psikiater. udah terlanjur ke psikiater. Iya. Udah stres. Yang satunya mau dipanggil dokter lagi untuk ngecek lagi toh, keluarga ngomong, "Nggak usah, Pak. Lebih baik nggak tahu." Umurnya bisa bukan setahun, bisa sampai umur 10 tahun lebih baru dia meninggal. Iya. Karena dia nggak tahu. Iya. Nah, makanya dalam hidup ini ada waktunya lebih baik nggak tahu Iya. daripada tahu. Iya. Sekarang mau tanya, kalau tahu solusimu apa? Iya. Kalau nggak tahu solusimu apa? Ya kalau misalnya swab ya swab aja lah. Iya. Tapi kalau saya Ya. lebih suka ya dalam hidup ini, hal yang kita mumet-mumet lebih beda tahu. Iya, daripada kita baca berita mending baca firman ya Pak ya. Siapa yang setuju angkat tangan? Sekarang tahu solusimu apa? Iya. Kalau nggak tahu solusimu apa? Benar. Nah kalau kewajiban pemerintah kita harus swab, ya swab. Iya. Tes, ya tes. Iya. Iya. Nah, jadi jalannya aja. Penting kita gini. Penting kita ini hidup sehat. Sekarang gini. Saya tanya sama seorang profesor. Iya. Ini profesor. Dan dia ahli bener. Yang bisa mengalahkan virus itu adalah imun. Daya tahan tubuh. Vitamin, obat, pendukung. Tapi mutlak nomor 1 adalah imun. Iya. Daya tahan tubuh. Corona ini belum ada riset 100% obat apapun yang manjur. Iya. Siapa yang setuju angkat tangan? Corona ini belum ada obat pasti 100% manjur. Kalau ada yang mengatakan pasti, buktikan. Risetnya masih ini.
Suatu riset tidak bisa hanya sebulan Sekali, 2 bulan. iya. Minimal tuh 2 sampai 5 tahun. Suatu riset dikeluarkan pasti oke. Betul? Nggak bisa dalam 1 bulan ngomong obatnya 100% ini. Nggak bisa. Iya. Ini yang ngomong profesor. 2 sampai 5 tahun. Omikron dikatakan tidak mematikan. Risetnya dari mana? Baru sebulan 2 bulan, long term-nya gimana? Kan belum tahu. Suatu riset itu pasti 2 sampai 5 tahun baru keluar risetnya. Saya tanya sama teman saya yang di Australia, bener gini? Bener. Nggak ada dalam 2 bulan riset keluar. Siapa yang ngomong itu? Suatu riset itu perlu waktu 2 sampai 5 tahun. Baru dinyatakan itu pasti. Siapa yang setuju angkat tangan? Betul? Nah sekarang gini, Omikron tidak mematikan. Oke, dasarnya apa? Risetnya apa? Belum tahu. Nah, kalau belum tahu, belum pasti. Nah, bagaimana? Tetap protokol kesehatan. Iya. Betul? Iya. Buktinya ini sekarang banyak yang mati. Betul nggak? Sehari mati berapa? Nah, profesor itu memberitahu, daya tahan tubuh, imun, itu nomor 1. Iya. Sekalipun kamu minum obat yang terbaik apapun, Iya. kamu stres, kamu takut, ngedrop. Iya. Kalau ngedrop, asam lambung naik. Iya. Asam lambung naik, mendesak apa? Jantung, paru-paru, timbul penyakit yang lain. Iya. Makanya supaya ini gimana? Daya tahan tubuh, imun aja udah. Iya. Omikron mematikan atau tidak mematikan, itu urusan nomor 2. Yang nomor 1, protokol kesehatan. Pemerintah katakan vaksin ya vaksin, oke. Iya. Pemerintah wajibkan swab, ya swab. Tetapi yang penting dari diri kita. Menjaga diri kita. Iya. Kondisi hati kita happy. Iya. Kedua, jangan tertekan. Iya. Ketiga, hidup sehat. Iya. Saya sendiri pun kan setiap hari juga olahraga, Michael. Iya. Kalau saya kan pagi jalan. Lari itu tadi ya, Pak. Jalan saya. Oh, jalan. Ya kalau di rumah saya jalan kira-kira 3 kilo. Iya. 3 kilo sit up dan lainnya. Iya. Terusan pagi itu saya mesti minum kopi dulu. Iya. Saya ini karena sejak usia 9 tahun tuh minum kopi. Iya. Kalau saya minum kopi posisi tidak makan. Iya. Tidak makan, minum kopi. Kopi apa enggak endorse, Pak? Saya kopi itu tidak pakai gula, tidak pakai susu. Oh iya. Dari biji. Oh iya. Saya di grinder, baru saya minum. Hmm. Jadi grinder sendiri gitu loh. Hmm. Nah itu pagi saya minum kopi. Setelah minum kopi, jalan kaki. Habis jalan kaki, pasti saya makan seperti waktu saya dulu, zaman dulu. Makan pisang. Karena kakek saya selalu ngomong, kenapa monyet tidak bisa stroke? Karena Iya. makan pisang gitu. Iya. Terima kasih ya sudah mendengarkan video ini sampai selesai. Jika ada pendapat, silahkan isi di kolom komentar. Jika saudara diberkati dengan program ini, jangan lupa subscribe, like, dan klik loncengnya ya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.